Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz nahdlatil watani fil alamin bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini masih memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul 5 pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka adalah umat pada akhir zaman, umat yang paling dekat dengan hari kiamat. Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW dengan nikmat-nikmat yang agung dan pemberian yang mulia. Bahkan sebagian pemberian Allah diberikan secara khusus hanya kepada umat baginda Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada 5 pemberian Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Pemberian yang pertama yaitu pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihatku. Siapa yang dilihat oleh Allah maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Kedua, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari bau minyak, misik atau kasturi. Yang ketiga, para malaikat memohon ampun untukku siang dan malam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga surganya. Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Yang kelima, pada akhir malam bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Tidakkah kamu mengetahui bahwa para pekerja apabila mereka selesai dari pekerjaannya niscaya akan dibayar upahnya? Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Abil Fadl Al-Gumari memberikan penjelasan lebih lanjut dalam kitabnya
Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan terkait hadis di atas. Beliau menjelaskan yang dimaksud pada pemberian pertama adalah Allah melihat umat Nabi Muhammad SAW dengan pandangan penuh perhatian dan rahmat, sehingga orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan tersebut tidak akan disiksa selamanya disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yang dimaksud dengan bau mulut orang berpuasa lebih baik dari bau minyak miski ialah dengan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, sehingga dengan pahala tersebut bau mulut orang yang berpuasa akan lebih harum wanginya dibandingkan minyak misik atau kasturi. Atau bisa juga diartikan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala melebihi orang yang menggunakan minyak misik. Dengan dua penjelasan di atas, Imam Syafi'i menghukumi makruh melakukan siwak setelah tergelincirnya matahari atau zuhur, karena siwak bisa menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Sementara bau mulut orang berpuasa lebih baik dari minyak misik. Yang dimaksud dengan para malaikat memohon ampun ialah sebagaimana ganti atas kekeliruan malaikat. Kekeliruan itu disebabkan sanggahan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak menciptakan manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, mereka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan kejadian tersebut, Allah memerintahkan para malaikat untuk memohon ampun untuk menutupi kekeliruan tersebut. Namun yang terpenting adalah bahwa para malaikat memohon ampun untuk umat Baginda Muhammad SAW yang merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan pemberian Allah keempat ialah surga sudah mempersiapkan dirinya dengan penuh kenyamanan dan kenikmatan selama bulan puasa untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan yang dimaksud Allah mengampuni dosa umat Islam pada malam akhir Ramadan ialah Allah akan mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW ketika selesai melakukannya pada hari bulan Ramadan, dan sama-sama melakukan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat bisa melakukan puasa dan ibadah lainnya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa pada malam tersebut dikenal dengan istilah malam kebolehan atau Lailatul Jaizah, karena keesokan harinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan perihal makanan untuk umat Nabi Muhammad SAW, serta Allah memberikan ampunan dan ridho kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pada akhir penjelasan dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan, menurut Syekh Abil Fadl Al-Ghumari, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat Nabi Muhammad SAW secara khusus tidak hanya 5 pemberian, karena masih banyak pemberian Allah yang selain telah disebutkan
Ada juga pemberian kepada umat baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang pertama, menyelamatkan umat manusia dari api neraka di setiap buka puasa. Pemberian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bagi Allah dalam setiap buka puasa terdapat penyelamatan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berpuasa agar bisa mendapatkan jaminan kebebasan dari api neraka ketika berbuka puasa, yaitu tidak boleh berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Karena orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram tidak akan mendapatkan jaminan selamat dari api neraka. Kedua, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya syaitan. Ketiga, diterimanya doa. Pemberian ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak ketika berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi ilmu untuk kita menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, yakni pada tahun 2021 yang bertepatan dengan tahun 1942 Hijriah. Demikian mutiara ilmu yang dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.